Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang terkasih. Kita boleh bersyukur karena penyertaan Allah di sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama menikmati keindahan dunia yang Tuhan ciptakan, sehingga kita boleh menikmati bersama-sama. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa atas rahmat dan perlindungan-Mu yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas rahmat-Mu, sehingga kami semua para umat-Mu yang terus bersandar kepada Engkau bisa merasakan keindahan alam di pagi hari ini Tuhan. Dan kami bisa melakukan aktivitas kami, semua itu karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih, berikan kami hikmat pengetahuan yang daripada Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal 26 ayat yang ke-21. Seperti arang untuk bara, menyala dan kayu untuk api. Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Tema di dalam Alkitab Amsal ini yang mempersatukan kitab ini ialah hikmat untuk hidup dengan benar. Sebuah hikmat yang berawal dari tunduk dengan rendah hati kepada Allah dan kemudian mengalir kepada semua bidang kehidupan. Hikmat dalam Amsal ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, memberi nasihat mengenai keluarga, kaum muda, kesetiaan hubungan pernikahan, kejujuran, kerja keras, kemurahan, persahabatan, keadilan, kebenaran, dan disiplin. Dan yang kedua, memperingatkan mengenai bodohnya dosa, pertengkaran, bahaya lidah, kebebalan, minuman keras, kerasukan, nafsu, kejahatan, kebodohan, kemalasan, teman-teman yang tidak baik. Dan yang ketiga, membandingkan kebijaksanaan dengan kebodohan, orang benar dengan orang fasik, kesombongan dengan kerendahan hati, kemalasan dengan kerajinan, kemiskinan dan kekayaan, kasih dan hawa nafsu, benar dan salah, serta kematian dan kehidupan. Bapak Ibu kalau membaca di dalam bukunya Anthony de Mello, dalam sebuah bukunya menceritakan kisah ini, ada 2 orang bijak telah puluhan tahun tinggal bersama dengan damai. Tak pernah sekalipun mereka cekcok. Suatu hari salah seorang dari mereka berkata, "Bagaimana kalau hari ini kita mencoba bertengkar?" Yang lain setuju. "Baik, mari kita pertengkarkan sepotong roti ini." Lalu mereka bersiap-siap memulai pertengkaran itu. Orang pertama berkata, "Roti ini punyaku, ini milikku semua." Orang bijak kedua menyahut, "Tidak apa-apa, silakan saja ambil semua." Pertengkaran pun batal terjadi. Dalam Kejadian 26, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Para gembala Ishak dan gembala Gerar mempertengkarkan sumur yang digali untuk ternak mereka. Sumur itu layak jadi rebutan karena airnya yang berbual-bual. Tapi Ishak tidak mau berlama-lama dalam pertengkaran itu. Ia kemudian memilih pindah ke tempat lain dan menggali sumur yang baru. Sikap Ishak itu menuai simpati. Orang Gerar kemudian memutuskan berdamai. Dalam ayat 28 dan 29. Keinginan untuk menguasai adalah akar dari masalah dalam relasi antar manusia.
Pertengkaran biasanya dipicu dan dipacu oleh sifat lebih suka mengambil daripada memberi, meminta, mempertahankan, dan menuntut bagian kita. Hanya fokus pada bagaimana orang memperhatikan, menghormati, bersimpati dengan kita. Hanya mau dengar, dituruti, dan dimengerti. Tetapi tidak mau melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Padahal tidak jarang justru dengan memberilah kita membedakan. Ishak telah membuktikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas rahmat-Mu yang begitu ajaib. Kami boleh merenungkan bersama-sama kebenaran firman-Mu Tuhan dalam kitab Amsal ini. Mengenai hal pertengkaran Tuhan. Tuhan kuasai kami dengan roh-Mu. Sehingga kami Tuhan bisa mengendalikan diri kami dalam setiap kita menghadapi kehidupan di dunia ini. Terima kasih atas hikmat yang Kau berikan kepada kami semua. Jagai kami semua Tuhan. Berikan kami kesehatan semua Tuhan. Sehingga kami terus berseru dan berharap hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.